Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Nabi Maksud Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Sebut sirkuit Mandalika buruk, pembalap MotoGP ancam tidak mau balapan di Indonesia. Pembalap Aprilia asal Spanyol Alex Espargaro mengaku kecewa dengan persiapan sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebab menurutnya lintasan sepanjang 4,4 km itu masih setengah jadi dan belum layak untuk digunakan. Alex Espargaro memastikan dengan kondisi yang demikian itu, maka tidak ada pembalap MotoGP yang mampu mengendalikan motornya dengan baik. Bahkan menurutnya, lintasan tersebut sangat berbahaya. Treknya belum siap. Anda tidak bisa mengemudi dengan benar di awal dan itu sangat berbahaya, ujar Alex soal menjalani tes pramusim pertamanya, dikutip dari redaksi Sabtu 12 Februari. Menurutnya, hal terburuk dari sirkuit Mandalika adalah keberadaan debu dan kotoran di lintasan. Sebenarnya di lintasan lain ada yang kondisinya sama namun tidak seburuk dan semengerikan di Mandalika. Kami terbiasa dengan trek yang banyak debu seperti di sirkuit Losail, Qatar. Kami selalu memiliki pasir di trek pada hari pertama. Tapi setelah beberapa putaran tidak apa-apa. Tetapi pada hari ini di sini di Mandalika itu buruk. Permukaannya tidak bisa dilewati dan sangat berbahaya. Itu tidak cukup aman bagi para pembalap. Begitu tambahnya. Berkaca dari kenyataan tersebut, dia mengaku kecewa dengan keputusan Dorna Sport memilih sirkuit Mandalika sebagai salah satu lokasi tes pramusim. Sebab menurutnya keputusan itu terkesan dipaksakan. Saya sama sekali tidak menyukai keputusan tim dan juga official Dorna karena mereka memaksa kami untuk membersihkan aspal dengan motor. Lebih jauh, Alex juga tidak mampu menutupi rasa kecewanya, bahkan jika terus-terusan begitu dia mengancam tidak mau datang lagi ke Indonesia. Saya sangat marah, tentu saja rencana itu akan memiliki lebih banyak grip. Aspal makin bersih dari putaran ke putaran, tapi itu tidak bisa menjadi solusi. Saya tidak akan datang ke Indonesia, begitu kata Alex. MotoGP Mandalika 2022 yang digelar pada 20 Maret mendatang mendapatkan pelajaran penting pada hari pertama tes MotoGP Mandalika, Jumat 11 Februari. 2 hari jelang tes digelar, MotoGP merilis jadwal tes MotoGP Mandalika dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah atau pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Akan tetapi pelaksanaan tes MotoGP Mandalika tidak sesuai dengan rencana. Dalam tes itu, sirkuit Mandalika kotor akibat debu dan tanah yang bertebaran di trek. Pihak MotoGP melalui unggahan di Twitter menyebut kotornya lintasan karena hujan yang mengguyur kawasan Mandalika pada malam hari. Hujan semalaman yang didukung dengan pembangunan sarana pendukung sirkuit untuk MotoGP di Mandalika jadi faktor lain sirkuit yang kotor karena tanah. Akibat masalah itu, tes di Mandalika tersebut harus dihentikan sementara. Penghentian dilakukan setelah tes berjalan lebih dari 1 jam. Pembalap dan juga sejumlah tim MotoGP pun ramai mengunggah kondisi motor serta seragam balap mereka yang kotor karena lumpur di lintasan. Trek kotor, berdebu dan berlumpur bukan pemandangan baru di MotoGP. MotoGP Qatar di sirkuit Losail adalah salah satu seri yang kerap bermasalah dengan trek yang kotor karena memang lokasinya yang dikelilingi pasir. Hanya saja saat tampil di Losail, pembalap dan tim tidak ramai menyampaikan keluhan mereka tentang kekotoran tersebut. Kotornya sirkuit Mandalika karena debu dan lumpur ini sangat disayangkan. Terlebih, MotoGP memiliki level di atas World Superbike atau WSBK yang digelar November 2021 kemarin. WSBK Mandalika semestinya jadi pelajaran yang amat penting bagi MGPA atau Mandalika Grand Prix Association. Pada event WSBK Mandalika, situasi lebih buruk terjadi. Hujan deras membuat drainase di sirkuit kewalahan mengatasi pembuangan air. Akibat persiapan yang kurang maksimal, ajang itu harus mengalami penundaan pada race 1 gara-gara hujan yang turun pada hari H. Karena penundaan yang tidak bisa ditoleransi itu juga, sesi Super Pole harus dihilangkan, sehingga WSBK Mandalika hanya menggelar race 1 dan juga race 2. Sayangnya situasi di WSBK Mandalika tidak langsung diantisipasi MGPA selaku pemilik gawean tes MotoGP Mandalika. Peristiwa WSBK Mandalika terkesan diabaikan. Kejadian tes MotoGP Mandalika tidak separah pada WSBK Mandalika.
Namun itu tetap mengganggu pembalap dan juga tim MotoGP yang bisa berdampak pada citra Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus penyelenggara. Kotornya sirkuit Mandalika merupakan masalah serius yang tidak perlu terjadi pada MotoGP Mandalika pada 20 Maret nanti. Terlebih lagi, para pembalap seperti Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Maverick Vinales, hingga Alex Rins berani menemukan CEO Dorna Carmelo Ezpeleta untuk memprotes kondisi sirkuit Mandalika. Alasannya karena faktor keamanan dan juga keselamatan. Akibatnya, tes MotoGP Mandalika mendapatkan ultimatum. Apabila lintasan tidak bersih total, tes itu harus berakhir lebih awal dari jadwal semula. Aduan pembalap kepada Dorna itu juga merupakan peringatan keras kepada MGPA. MGPA juga perlu memberikan perhatian khusus atas alarm tersebut yang terkait dengan keselamatan dan keamanan para pembalap. Memang tes di Mandalika tidak seindah minum air kelapa. Suasana pantai di sirkuit Mandalika tidak luput dari air kelapa. Marc Marquez dan juga Rocky Raul Fernandez adalah sedikit dari pembalap MotoGP yang kedapatan menikmati air kelapa di Mandalika. Sejak tiba di Mandalika Lombok, para pembalap ini memberikan keran yang positif untuk dunia tentang tes MotoGP di Mandalika. Marc Marquez, Alex Rins, Alex Espargaro, dan pembalap lain terkesan dengan suasana serta pemandangan di Mandalika dan juga sirkuit Mandalika. Tapi citra itu berubah saat menjalani tes MotoGP Mandalika pada Jumat 11 Februari. Pada pagi hari di waktu setempat, debu dan juga lumpur di sirkuit Mandalika membuka senyum para pembalap itu menjadi jembrot. Pembalap kecewa dengan kotornya sirkuit Mandalika akibat hujan deras semalaman sebelum tes yang digelar pada pagi hari. Para pembalap dan juga tim MotoGP mengeluh, netizen pun ramai melontarkan kritik atas masalah tersebut. Situasinya tentu di luar perkiraan dari banyak pihak. Kesan tes MotoGP Mandalika akan sukses besar setelah kekaguman para pembalap saat tiba di Lombok berubah drastis saat latihan. Ditambah lagi perwakilan pembalap langsung mengadukan masalah di sirkuit Mandalika kepada Dorna Sports. Pada hari pertama itu juga rasa tes MotoGP Mandalika tidak seperti nikmatnya meneguk air kelapa. Meski pada akhirnya, para pembalap tetap senang dengan sirkuit Mandalika usai tes hari pertama. MGPA pantang abai dengan masalah lintasan yang kotor. Beberapa pembalap seperti Quartararo, Andrea Dovizioso, hingga Bahrain Binder juga tetap merasakan aneh dengan kondisi trek yang berdebu serta berlumpur. MGPA sebagai penyelenggara lokal tes MotoGP Mandalika masih memiliki waktu 2 hari untuk menuntaskan masalah tersebut. MGPA perlu kembali membuat pembalap dan juga tim MotoGP ini tersenyum. Pelajaran penting kedua yang pantang untuk diabaikan MGPA adalah memanfaatkan 5 pekan ke depan setelah tes MotoGP Mandalika ini agar membuat MotoGP Mandalika 2022 terhindar dari cacat. Minimal tidak banyak kekecewaan dari para pembalap dan juga tim MotoGP. Dorna memberikan jatah kepada MotoGP Mandalika sebagai seri kedua dari MotoGP 2022 setelah MotoGP Qatar di sirkuit Losail 6 Maret mendatang. Problem pada WSBK Mandalika dan juga tes MotoGP Mandalika semestinya bisa digabungkan agar jadi pengalaman berharga MGPA dalam melangsungkan MotoGP Mandalika 2022.